dijamin menganut agama dan keyakinannya. Tapi itulah karena dalam sistem dalam berbagai lembaga pendidikan ada memang lembaga pendidikan yang tidak bisa orang lain sebenarnya. Misalnya katakanlah pesantren. Pesantren itu ya siapa yang masuk pesantren ya mesti dia bersiap jadi ulama. Misalnya ke sekolah seminari, siapa yang masuk seminari ya bersiap jadi pendeta kan. Jadi tidak boleh ada di situ guru agama Islam. Untuk sekolah-sekolah seperti itu ya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah sekolah-sekolah umum. Sekolah-sekolah umum. Yang dibina misalnya katakanlah SMP Muhammadiyah, SMP Nahdlatul Ulama, Al-Ma'arif. Kalau misalnya dari non-muslim, SMA Katolik, SMA Kristen, itu sekarang yang menjadi masalah. Ya karena suatu saat nanti ya saya kira tidak ada masalah kalau kita saling pengertian. Katakanlah SMP Muhammadiyah, ada orang Kristen masuk sekolah di situ ya. Kalau misalnya cukup untuk diajar ya harus juga kita Muhammadiyah menyiapkan guru Kristen. Sebaliknya kalau misalnya di SMA Katolik, SMP Katolik ada orang Islam belajar, kalau misalnya lembaganya tidak bisa menyiapkan guru agama Islam untuk mendidik itu, bisa pemerintah mengadakan untuk itu. Jadi itu yang sekarang masih dikomunikasikan bagaimana? Dikonsultasikan ke departemen. Ya, bagaimana caranya ya? Nah, kemudian ini ya menyangkut pertanyaan dari Pak Haji Umar ini. Bagaimana pendidikan Islam ini? Adakah model-model khusus sehingga orang berani mengatakan yang halal, yang haram. Soalnya sekarang ini gimana Prof ya? Kadang-kala kita takut itu mengatakan yang halal. Nanti tidak dapat bagian ini bagaimana? Jadi itulah sebabnya saya katakan tadi itu ditentukan oleh lingkungan. Jadi anak-anak ini mulai dididik dari rumah tangga, dididik oleh orang tuanya memiliki akhlak dan budi pekerti, kejujuran, kesetiaan, ya, keberanian mengatakan yang benar. Tapi misalnya dalam lingkungan dia mendapatkan kehidupan yang tekanan-tekanan yang berbeda dengan itu. Ya, dia melihat katakanlah orang-orang di sekitarnya kalau mau berkata jujur biasa dia akhirnya juga kurang berani dia berkata jujur ya. Di lingkungan kantornya misalnya ada orang yang mau jujur tapi kemudian dipecat. Wah, ini kan menimbulkan trauma. Trauma itu kan lingkungan semua. Dan itu dampak lingkungannya itu terhadap anak-anak itu besar. Besar sekali. Nah, kemudian dari Ibu Widya nih, Prof. Banyak pengajar. Ini mohon maaf Bapak Ibu guru ini. Ini mohon maaf ini para dosen. Ini sekedar menyelesaikan satuan acara pengajaran. Pokoknya yang penting SP selesai. Tanpa memberi muatan-muatan apa itu wejangan mental. Saya ingat Prof ini, mohon maaf ini. Yang lalu itu kalau misalnya kita diajar 45 menit, itu 5 menit pertama kita diberi nasihat. Selesai mengajar 5 menit kemudian dikasih nasihat lagi. Jadi sehingga bagaimanapun premannya saya ini bisa jadi ustadz, Prof. Nah, ini bagaimana menurut Prof? Ya, itu kan karena sekarang cenderung menjadi orang materialis, sehingga segala-galanya dinilai secara materialis. Maksudnya Prof? Maksud saya adalah orang sekarang mengerjakan sesuatu jarang yang berprinsip sebagai mengabdi. Yang dia berprinsip mengerjakan sesuatu sebagai lapangan pekerjaan. Karena sebagai lapangan pekerjaan yang penting gaji terima setiap bulan dan bisa ada persyaratan formal tanda tangan, sudah beres. Tapi tanggung jawab sebagai pengabdi bangsa untuk generasi lebih bagus itu jarang itu. Oh, hampir pudar. Ya, hampir pudar karena untuk menjadi pengabdi orang harus sadar bahwa dia khalifah Tuhan. Dan itu kan landasannya iman. Landasannya iman kan. Nah, kalau landasannya bukan iman hanya karena memburu materi, ya selesaikan cepat di sini. Kenapa? Karena mungkin tempat lain mengajar juga cepat-cepat di sini di sana. Jadi ya kan begitu. Akhirnya apa hasilnya ya mungkin dari segi ujian bagus tapi moral kurang. Nah sekarang Prof, dulu bagaimanapun nakalnya saya nih Prof, itu kami takut kepada guru dan bukan cuma takut tapi segan. Ada guru kita tidak berani berbuat, tidak ada guru was-was juga. Nah sekarang ini Prof berhadapan dengan guru kalau perlu ditabrak gurunya. Ini apanya yang keliru ini Prof? Ya itulah kan saya katakan pembentukan kepribadian sejak kecil itu. Jadi itu kan dari rumah tangga kadang-kadang. Karena begini, kadang-kadang anak-anak itu
eh, apa namanya, terhadap orang tuanya pun sudah mulai ya sudah mulai. Ini disebabkan karena polusi dari budaya luar. Kita lihatlah misalnya film-film. Kalau misalnya menonton telenovela antara anak dengan orang tua, itu kan di situ menggambarkan bagaimana anak-anak memaki-maki orang tuanya di film itu, ya kan? Nah itu kan ditonton oleh anak-anak. Wah ini kan orang Barat ini bagus kelihatannya di sana, ini orang maju, bebas aja anak-anaknya ini menghardik orang tua. Ya itu yang menulari sekarang. Jadi terjadi kontraproduktif. Nah inilah barangkali maksudnya tadi global dengan lokal. Ya lingkungan itu, lingkungan dan perundang-undangan harus diperbaiki. Ya apalagi apa namanya, memang kelihatannya kalau kita hitung itu ya dakwah di televisi. Berapa kali itu dakwah televisi setiap hari, ya kan? CTP, RCTI, TPRI sendiri, ya dan seterusnya. Ada pengajian Al-Quran, ya kan, dan sebagainya. Tapi setelah selesai itu juga ada racunnya, ya menyanyi kelihatan buah dada, itu kan lain, ya kan? Selesai, baru saja selesai. Itu kan lain lagi. Baru dikasih nasihat, muncul lagi yang begitu. Telenovela diputar, anak-anak menghardik orang tuanya. Menghardik orang tuanya sebenarnya apalagi gurunya kan. Sebentar nih Prof, ada telepon masuk. Iya, halo Lentera Kalbu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak? Dari Muhaimin Pak. Oh Pak Muhaimin, silakan Pak Muhaimin. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanyakan tentang masalah pendidikan, khususnya akhir-akhir ini dirasakan dari hari ke hari itu semakin mahal. Sehingga dalam Hardiknas ini mungkin masih banyak di antara kita masyarakat bangsa Indonesia ini yang hanya gigit jari, ingin sebenarnya juga melanjutkan pendidikan tapi kemampuan tidak ada. Ini dalam pandangan Islam ini bagaimana ini solusinya? Yang kedua, saya juga ingin komentar dari Prof tentang kehancuran budaya Islam khususnya di Baghdad sebagai salah satu yang pernah menjadi kiblat pendidikan di dunia Islam. Ini kelihatannya nasib umat Islam ini harus beberapa kali hancur dan memang seolah-olah harus dikuburkan. Bagaimana ini budaya-budaya Islam yang seharusnya diselamatkan, tapi dalam realita itu banyak sekali khasanah Islam yang hilang. Ini kami ingin kejelasan dari Prof tentang hal ini. Iya, makasih Pak Muhaimin. Alhamdulillah. Ya, halo penelpon berikut. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali Pak ini Pak Rahman Awal ini sangat menarik. Di double lagi nih. Silakan Pak Rahman. Besok karena menyangkut masalah Hari Pendidikan Nasional. Iya. Mudah-mudahan Pak tidak sama tahun lalu. Karena tahun lalu itu memang Hari Pendidikan Nasional dilebarnya dengan demonstrasi oleh para guru. Dari pusat sampai ke desa-desa itu. Itu tidak lain adalah untuk perbaikan nasib Pak, ini memang kita harus akui. Nah, kalau kita cermati cukup beralasan karena bagaimanapun juga para guru ini sejak Orde Baru barangkali itu memang posisinya para marginal dan terpinggirkan Pak ini. Barangkali perlu upaya ke depan ini Pak, bagaimanapun juga menyangkut masalah kesejahteraan ini. Sehingga semua bergerak dalam semua apa yang kita harapkan bersama, tentunya menghasilkan pendidikan lebih bagus lagi Pak. Terima kasih Pak. Makasih. Waalaikumsalam. Ya, penelpon berikut. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Muhammad Abbas, Pak. Siapa Pak? Pak Muhammad Abbas. Oh Pak, silakan Pak. Pak Muhammad Abbas, Jalan Tando, Makassar. Muhammad Abbas ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tadi saya dengar masalah pendidikan agama. Iya. Tadi ada yang menarik dari perbincangan dari pembahasan para Pak Ustaz narasumber yang malam ini tentang biaya gaji bulanan itu untuk para pendidik. Iya. Saya tertarik dengan hal ini karena kali di satu tempat saya punya saya punya teman artinya teman pendidikan dulu waktu masih di SD, sekolah negeri sekolah agama. Tempo hari itu pendidikannya yang biasa saya hadapi
kebanyakan budayanya istilahnya kurang begitu menyentuh dengan agama. Yang banyak dipelajari tentang kesejarahan, budayawan dan macam-macam lah. Ini yang saya tidak mengerti, apakah ini akan terus berlanjut di pendidikan untuk di tahun-tahun seperti sekarang ini, seperti zaman reformasi yang bergulir ini. Karena ini yang saya tidak tahu menahu tentang soal banyaknya ini pendidikan, dan sampai sekarang yang saya tahu orang-orang lulusan dari pesantren ya Pak Ustadz, kadangkala image-nya seakan-akan lebih suci daripada malaikat begitu. Yang saya tahu seperti ini kan sekarang ini ada lagi semacam menghujat di atas sana seperti ini, baru-baru ada dikabarkan bahwa ini Pak ini sedang menggugat ini. Nah ini yang saya tidak mengerti, apakah unsur-unsur yang begini ini bisakah terus diteruskan ataukah hanya sekedar image-nya orang-orang tertentu untuk mencari sesuatu tempat di mana tadi disinggung Pak Ustadz masalah memanfaatkan penghasilan ke sana. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa mengerti pembahasan saya ini karena mungkin lebih singkat dan padat lah begitu. Iya, makasih Pak Fase. Ya, waalaikumsalam. Ini ada tiga penanya, Prof. Yang pertama Pak Muhaimin, ini menyangkut persoalan biaya pendidikan yang mahal ini. Apakah memang pendidikan itu harus gratis? Ya, silakan Prof komentar ini. Ya, di negara-negara modern, biaya pendidikan yang mahal itu menunjukkan bahwa pendidikan itu berkualitas. Itu sebabnya di negara-negara modern itu ya boleh jadi perguruan swasta, pendidikan swasta itu jauh lebih diminati dari negeri. Karena negeri itu disiapkan bagi mereka yang tidak mampu. Ya, di Indonesia kan beda ini. Kadang-kadang negeri lebih mahal dari, maksud saya lebih berkualitas dari yang swasta. Nah ini kelihatan Prof tentang pendidikan Islam ini kok semakin merosot gitu. Ya, merosotnya pendidikan Islam kan begini, karena tadi itu kita terlalu bersemangat untuk membangun banyak. Sehingga dana umat Islam tidak terkonsentrasi untuk satu atau beberapa saja lembaga pendidikan yang berkualitas. Mana mungkin berkualitas kalau setiap kampung mau bangun pendidikan yang berkualitas? Ini kan biaya kan? Harusnya ada yang tersentralisir. Nah kemudian juga input yang masuk ke sana kan rata-rata yang sudah katakanlah rendah, karena yang merasa dirinya bisa masuk di perguruan tinggi yang lebih berkualitas, ke negeri dan semuanya semua masuk ke sana. Sisa-sisanya ini yang kroco-kroco inilah yang tidak tertampung di negeri yang berkualitas, karena ada ukuran-ukuran tertentu. Ini yang masuk di sekolah Islam. Jadi mereka sudah miskin, mereka sudah bodoh, ya kan? Kemudian ada lagi yang berbahaya. Kadang-kala orang-orang tertentu hanya mau masukkan anaknya ke pesantren itu yang nakal-nakal. Katanya bengkel di sana kan. ya kalau tidak nakal, ini yang nakal ini masukkan saya pesantren supaya bisa diperbaiki di sana. Akhirnya kan pesantren semakin terbebani. Ya kan? Orang yang masuk adalah orang yang kekurangan ekonominya, orang yang memang sudah ketinggalan dari segi SDM otaknya. Kemudian untung-untung kalau tidak ketinggalan moralnya, manakal. Nah ini yang membuat ini beban pendidikan agama itu semakin apa? Ini saya tertarik. Kita ambil sampel ini Prof ya. Katakanlah sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah. Ini kan banyak SMA Muhammadiyah 1 sampai sekian. Tapi kok ada yang sudah mati, ada yang masih jalan sesak napas, ada juga yang jalan begitu pesat. Ini seharusnya ada unggulan begitu ya. Ada unggulan dan unggulan itu harus dikelola secara profesional. Di Jogja itu ada SMA Muhammadiyah 1. Orang di sana itu menyebutnya MUHI. Kalau kita berkunjung ke MUHI, bagus ya. Karena memang sudah dikelola secara profesional. Lingkungannya sudah bersih, sudah tertib guru-gurunya, santri-santrinya juga tertib. Nah, lalu kemudian karena MUHI sudah berkualitas, diminati banyak orang, sehingga dia membuka juga cabang-cabang di kota-kota lain. Kota sekitar Jogja juga begitu. Dan mereka menjaga kualitas. Jadi sebaiknya pendidikan Islam
Dimulai dari yang satu terkonsentrasi badan pendidikan yang memang betul-betul kita bangun kualitasnya. Iya. Nanti dari sini menularkan kualitas ke tempat lain. Baru kita sebarkan. Baru kita sebarkan. Sama juga dengan Al-Azhar di Jakarta. Karena memang sudah terlanjur berkualitas, diminati orang dan rela membanyak uang SPP yang jauh lebih tinggi. Akhirnya dia mampu membangun ini cabang-cabang di tempat lain yang juga berkualitas. Nah, dengan cabang-cabang yang berkualitas itu, di samping menjaga nama Al-Azhar, juga manfaatnya kepada umat, begitu. Iya, iya. Jadi ini ya profesionalisme yang harus kita jaga. Iya. Jangan hanya semangat Islam, pasang Islam, biar tempat duduknya bambu Islam juga. Tapi tidak profesional. Bagaimana? Lalu minta dana dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dihindari yang begini. Baik, Prof. Ini kita masuk kepada sejarah sedikit ini. Itu kan dulu Islam dengan Cordoba tidak bisa dipisahkan. Oh iya. Betul. Nah, kemudian hancur Cordoba. Oh ya. Kemudian sekarang ini kita lihat lagi Baghdad kena lagi serangan. Ini bagaimana sih seharusnya ini, Bro? Ya, disitulah kita harus belajar bahwa membangun suatu peradaban itu tidak hanya memerlukan kepintaran, ya, tapi juga memerlukan kerelaan, pluralitas, bertoleransi, dan juga memerlukan kerjasama. Ya. Sebab yang menghancurkan Baghdad itu karena tidak ada sikap-sikap, meskipun barangkali sikap itu tidak terbukti, tetapi ada kecurigaan-kecurigaan. Ya, ada kecurigaan orang Amerika, katakanlah pemerintah Amerika terhadap Saddam, meskipun akhirnya tidak terbukti kan. Tapi kecurigaan itu tidak mampu dihilangkan oleh Saddam. Iya, iya. Jadi dibutuhkanlah pemerintah yang kooperatif begitu. Iya. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis itu, Prof, Ya. kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebajikan yang tidak terorganisir. Apa-apa ini kena pada orang Islam ini. Oh iya, sudah kena sekali itu. Iya, iya. Karena tak usah kita sampai ke sana. Iya. Kita lihatlah misalnya pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Iya. Seringkali tidak terorganisir. Perencanaannya kurang matang. Ya kan? Ya, sehingga ya amburadul pelaksanaannya. Iya. Padahal itu kita laksanakan ibadah. Iya, Ya, iya, iya. Bukan lagi hak, tapi hakul hak di atasnya itu kebenaran atas kebenaran kan ibadah. Iya, iya. Tapi karena dia diatur secara acak-acakan, Iya. tanpa perencanaan yang matang dan tanpa penelitian, akhirnya terlaksana amburadul. Iya, iya. Ya, diterapkanlah sistem taradud. Iya. Nah, akhirnya taradud lebih berbahaya lagi dari yang biasa-biasa. Iya. Jadi itu betul sekali. Jadi mungkin perlu untuk kita kelemahan umat Islam yang paling parah itu dari segi manajemennya, pengelolaannya, Iya, iya. pemeliharaan dan sebagainya. Jadi untuk bahwa kita membangun suatu peradaban hanya dasar semangat Islam, itu perlu dibarengi dengan cukup, ya? Tidak cukup. Iya, Tidak iya. cukup. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Rahman Madwali dan Pak Mapase ini berkaitan dengan kesejahteraan guru. Ini bagaimana sih seharusnya kita menghargai guru ini, terutama guru agama ini? Bagaimana? Ya, guru agama, Iya. guru umum sama saja ya, harus dihargai semua. Iya. Perbandingannya itu kalau di Malaysia katakanlah 10 kali lipat dengan gaji guru di sini. Jadi kalau misalnya profesor di sini digaji 3 juta, di Malaysia itu 30 juta. Oh iya. Jadi kalau 30 juta tidak lagi profesor yang mau mengajar di 5 perguruan tinggi. Ya kan? Jadi konsentrasi di situ. Iya. Karena konsentrasi di situ mahasiswa memperoleh kualitas. Di samping juga karena dia konsentrasi, dia menulis buku banyak. Ya kan? Iya. Akhirnya ya, pemikiran-pikirannya lebih terbaca secara luas. Iya. Kalau kita di Indonesia 3 juta guru besar, gimana bisa ya? Iya. Dia harus mengajar di 5 perguruan tinggi. supaya itu pun belum sampai 30. Itu belum sampai 30. Karena perguruan tinggi di swasta kan bayarannya tentu rendah ya. Tapi itu kalau bicara Prof. Iya. Tapi kalau kita bicara guru ngaji masih ada yang mau gratis. Itu ya. Iya. Gratis dia. Iya. Katanya jangan menjual belikan ayat. Padahal bukan ayat yang jual, jasa mengajar. Itu yang harus dihargai. Iya. Bukan agama yang dijual, jasa mengajar. Ini mohon maaf ini Prof. Saya kasih ilustrasi sedikit nih. Kemarin itu ada teman telepon sama teman yang satu. Kebetulan teman yang satu itu ceramah, yang satu lagi ngaji. Jadi ditanya,
Ustadz, apa ini tidak salah kasih amplop? Ya. Bilang kenapa? Bilang ini kok cuman 15.000. Yang satu bilang cocok nih Ustadz, karena saya 2.500. Nah ini kok kursus bahasa, kursus matematika, mau puluhan, tapi kok guru mengaji cuma dinilai 2.500. Bagaimana nih Prof ini? Ini kan membuat orang tidak menghargai orang-orang yang terlibat di agama. Iya. Karena membuat orang tidak menghargai, maka jarang lagi orang yang mau ke sana. Iya. Itu tapi artinya ini kan bukan kita mata duitan kalau bicara yang begitu, Prof ya. Karena ini jasa ya. Jasa. Orang mungkin bilang begitu, tapi saya mau beri bandingan. Iya. Dulu ulama-ulama atau guru ngaji, katakanlah ulama apapun statusnya, apakah ulama mubalik atau guru ngaji di kampung, itu dulu memang sejahtera. Iya. Katakanlah seorang ulama setiap pagi 10 nelayan yang membawakan 1 ember ikan. Iya. Itu kan tidak berarti apa? Tidak beli ikan lagi. Ya kan? Setiap tahun masing-masing orang menyedekahkan kepada ulama itu misalnya 10 ikat padi. Berarti ya kalau 100 itu berarti dapat 1.000 ikat padi. Betul, lumbungnya penuh. Lumbung penuh. Memang tidak digaji tapi orang begitu. Nah, akhirnya dia, tapi ini ulama-ulama seperti ini juga punya tugas, fungsi banyak karena setiap tamu yang datang juga tidak minta dari masyarakat supaya dia semua yang dia jamu. Kadang-kadang rumah ulama seperti itu menjadi penampungan para pelarian-pelarian orang yang berzina dan sebagainya. 10 orang dijamin semua tanpa apa ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita belajar di masa lalu. Yaitu keikhlasan. Masyarakat juga harus ikhlas. Jangan hanya membaliknya diminta ikhlas. Iya. Ini mohon maaf lagi, Prof. Kalau artis kan luar biasa penghargaannya. Dijemput mobil bagus. Kalau ulama biar mian tua-tuan dapat. Kita lanjut nih, Prof. Kemudian berkaitan dengan lulusan pesantren. Ini seperti ada dikotomi ini, ada dua hal yang sering kita jumpai. Ada lulusan pesantren itu yang katakanlah sudah menganggap dirinya yang terbaik sehingga yang lain jelek. Tapi ada juga lulusan pesantren yang membuat masyarakat takut. Kenapa? Karena justru tidak mau salat, tidak mau apa. Ini bagaimana ini, Pak? Susah itu kalau ada lulusan pesantren yang tidak mau salat. Jadi kemungkinan besar dia hanya lepasan pesantren. Bukan lulusan pesantren. Mungkin lepasan pesantren. Oh, tidak sama ya, Prof? Ya, beda itu. Lepasan pesantren artinya pernah hidup di pesantren tapi kemudian dilepas. Daripada mengganggu lepas saja lah. Nah, kalau lulusan dia tekuni pelajaran, dia menghayati dan dia mengikuti ajaran-ajaran kiainya, lalu kemudian dia menjadi kiai baru keluar. Meskipun masih muda tapi dia kiai baru, dan cirinya kiai baru itu memancarkan ilmu dan akhlaknya ke masyarakat. Kalau ada kiai baru kemudian tidak memancarkan ilmu dan akhlak, itu bukan kiai, bukan lulusan pesantren, hanya lepasan pesantren. Oh, lepasan saja. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, Prof. Ini kan kita ingin Sulawesi Selatan meningkat kualitas pendidikannya ini. Kira-kira Prof sebagai pendidik ini, apakah ada trik-trik khusus yang harus kita lakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan? Jadi yang harus diperhatikan ialah kita harus, kalau misalnya kita bicara pendidikan secara umum, kita harus menciptakan keunggulan-keunggulan dan kemandirian lokal, ya kan? Sekarang ini banyak orang yang bercita-cita membangun pendidikan-pendidikan unggulan, tapi tidak mengaitkan dengan kondisi daerah itu, ya. Misalnya saja dikatakanlah misalnya di Selayar. Di Selayar perlu dibangun pendidikan yang unggul di bidang pertanian apa? Katakan pertanian jeruk, pertanian vanili atau kenari. Jangan SMA unggulan. SMA unggulan kan sama saja dengan SMA yang lain kan. Perlu ada itu. Kalau perlu SMA unggulan namanya, tapi tekanannya itu. Kalau di Pangkep kita bangun misalnya SMA unggulan dalam bentuk apa? Bagaimana dia unggul di bidang perikanan, pangkal baru, tambak dan sebagainya, supaya dia bisa membudidayakan lingkungannya, membudidayakan sumber daya alamnya untuk bisa. Demikian juga pesantren sebenarnya. Pesantren-pesantren di Jawa dulu hidupnya kan dari tambak.
Iya. Ya, jadi karena itu pesantren-pesantren setiap dia keluar dari pesantrennya ada keterampilan menjadi petani tambak. Iya. Sehingga pesantren di Jawa itu betul-betul kalau pesantrennya keluar menjadi mandiri. Nah, kita di sini bangun pesantren tidak begitu. Iya. Kita di sini sebenarnya pesantren di Sulawesi Selatan itu hanya bentuknya madrasah yang diasramakan. Madrasah yang diasramakan karena pelajarannya sama saja, tidak ada yang keunggulan. Tidak ada keterampilan khusus. Inilah yang perlu diperbaiki. Bagaimana kita bisa membangun pesantren? Kalau misalnya lingkungannya itu petani, pesantren pertanian. Kalau misalnya ada pesantren dibangun di Kima itu pesantren industri. Supaya santri jangan hanya mampu membuka Al-Quran saja, tapi mampu juga membuka ayat-ayat teknologi, kemudian ilmu sains dan teknologi. Gitu yang kita. Nah, kemudian ini Prof, khusus untuk pendidikan agama di Sulawesi Selatan. Pendidikan agama di Sulawesi Selatan ini bagaimana baiknya ini? Ya, pendidikan agama kalau kita di Sulawesi Selatan, itulah tadi saya katakan, kita perlu membangun sistem kepesantrenan yang berorientasi dengan lingkungan. Ya, lingkungan. Nah, kemudian pengajaran agama di sekolah-sekolah. Nah, inilah pengajaran agama di sekolah. Saya singgung tadi bahwa Bapak Gubernur insya Allah kalau tidak ada halangan, itu besok tanggal 2 akan mencanangkan itu program gerakan baca Al-Quran untuk seluruh SD dan madrasah ibtidaiyah. Nah, ini apa artinya? Artinya bahwa semua jenjang pendidikan harus berorientasi pada asas pembangunan dari selatan itu berasaskan keagamaan. Ini harus dihargai ini. Dan mulai dari di tingkat SD pembelajaran baca Al-Quran, di tingkat SMP pembelajaran tulis Al-Quran, nanti di tingkat SMA pembelajaran bagaimana memahami ayat Al-Quran. Ya, saya kira demikian, Prof. Terima kasih banyak atas kunjungan Prof dan wejangan-wejangan. Mudah-mudahan Allah memberi limpahan rahmat. Insya Allah pada kali lain Prof kita undang lagi. Insya Allah kita akan soal pendidikan. Dan semoga Allah memberi limpahan rahmat kepada Prof dan keluarga ya. Amin. Alhamdulillah insya Allah. Para pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Kita berdoalah mudah-mudahan pendidikan nasional di masa yang akan datang lebih baik dari apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Dan kita juga sangat berharap mudah-mudahan pemerintah dan unsur-unsur yang terkait betul-betul memahami makna dari kata pendidikan tersebut. Nah, untuk itulah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, itu yakin dan percaya kita akan sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Termasuk salat, ibadah-ibadah lain dan juga termasuk haji. Nah, saya kira inilah mudah-mudahan Allah memberi limpahan rahmat dan kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.